Oke, siap. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Tes warahmatullahi dulu, wabarakatuh. yang saya share udah kelihatan ya? Sudah Kakak, sudah kelihatan. Oke, thank Iya. you. Nah, teman-teman sekalian, hari ini saya akan sharing ke teman-teman gitu. Jadi, ketika kita bangun startup ataupun startup rintisan, perusahaan rintisan ya, apa sih yang hal yang paling dominansi untuk kita tahu, gitu ya, ataukah kita jalankan? Jadi startup sendiri itu dia punya beberapa fase ya. Jadi pada saat kalian di awal kali masih mencetuskan sebuah ide, nah di sana masuk di fase CV gitu. Jadi customer validation. Kalian udah memvalidasi customernya, problemnya udah ada, selanjutnya kalian akan memvalidasi dalam bentuk sebuah produk gitu ya. Mungkin di antara kalian ada yang sudah nonton film Koreanya startup ya, yang lagi tren kayaknya. Lagi booming juga kayaknya, lagi dibahas sama anak-anak. Pendekatannya itu memang sama gitu. Jadi kalau kalian tonton video Koreanya ya, film Koreanya ini masih lanjut sih berepisode dan sangat menarik kalau kalian lihat mereka yang punya startup rintisan, mereka memulainya ngebangun bisnisnya, bahkan ketemu dengan tim developnya mereka dalam satu event di acara hackathon ya. Jadi hackathon untuk buat sebuah produk. Nah, sampai akhirnya mereka bentuk startupnya. Nah, selanjutnya mereka akan pitching ke investor dan seterusnya. Namun sebelum pitching mereka diwajibkan untuk terlebih dahulu memberikan sebuah informasi startupnya mereka itu udah jalan seperti apa. Startup mereka itu jalan seperti apa, kemudian udah yang mereka ukur itu seperti apa. Nah, secara garis besar traction itu kalau kita katakan adalah model model pengembangannya atau dalam artian kalian mengukur tingkat perkembangan startupnya kalian gitu. Jadi segala sesuatu kalau kita mau tahu bahwa bisnis kita ini berkembang dengan baik adalah semuanya harus terukur ya. Jadi bukan pakai perasaan, namun keputusan diambil berdasarkan data. Nah, tadi udah diperkenalkan sama Kak Karini ya. Jadi nama saya Ahyar, sehari-harinya di hire untuk di bagian Indigo, lebih tepatnya ada di Makassar Digital Valley. Di sana adalah program inkubasinya kalian ya. Buat teman-teman yang punya startup dan butuh pendanaan ataupun funding. Kalau film Koreanya sih sebutnya kayak sandbox-nya Indonesia gitu. Jadi Makassar Digital Valley ini adalah sandbox-nya Indonesia Timur sebenarnya. Dan kalian bisa manfaatin hal itu ya. Nah, bisnisnya kami bergerak di bidang IT, all everything ya, digital IT solutions. Timnya saya itu ada kurang lebih sampai 13 orang. Detailnya kalian bisa kunjungin website kami di googling. Startup traction itu apa? Secara garis besar dia adalah parameter. Nah, jadi parameter. Sama Ki, ibaratnya gini, kapan Ki bisa katakan Ki bahwa orang ini berprestasi? Atau kapan kita bisa katakan bahwa mahasiswa itu berprestasi? Ya, mahasiswa itu berprestasi mungkin pertama, IPK-nya dia 3,4 misalkan. 3,5 ke atas misalkan. Kemudian dia aktif di organisasi, mungkin kayak gitu. Nah, startup traction itu juga adalah parameter. Jadi kalau tadi kita mau mengukur kapan si mahasiswanya dikatakan mahasiswa yang berprestasi, kali ini adalah mengukur startupnya kita itu kesuksesannya gitu. Jadi model parameter kesuksesannya kita punya startup itu diukur dan itu satunya kita sebut dengan traction. Nah, ingat parameternya pun dalam suatu bisnis, ingat membangun bisnis itu pasti untung ya. Nah, untungnya itu apa? Ya cuan, uang, duit, gitu, rupiah. Gitu. Nah, namun beberapa hal sebelum masuk di bagian parameter utamanya, kalian harus mengukur perihal yang berkaitan dengan hal tersebut. Kita coba ambil satu sampel lah, gitu ya. Satu sampel. Kalau kalian datang ke tempat bakso, gitu ya, ke tempat bakso, lihat dagangan baksonya, kalian lihat tukang baksonya, kalian kan pasti pesan baksonya, kemudian kalian bayar. Gitu ya. Nah, tukang bakso ini, ya, ketika dia menjual barang dagangannya, kalau kita sebut dalam model traction, berapa banyak sih bakso yang dia buat, kemudian berapa banyak sih orang yang datang membeli baksonya dia per hari, kemudian berapa banyak sih orang menghabiskan makan di tempat baksonya dia dan seterusnya. Nah, ini yang nggak pernah diukurkan sama beberapa bisnis konvensional. Gitu. Nah, kita bandingin dengan beberapa startup gitu yang pada saat bangun pertama kali. Contohnya kita ambil Facebook. Gitu. Jadi kalau di Facebook pertama kali dia bakalan ngukur
berapa banyak sih suaranya gitu ya, yang masuk di sign up di dalam aplikasinya gitu ya. Kunjungin situsnya ada berapa banyak ya. Jadi yang ngunjungin situsnya berapa banyak, yang register berapa banyak gitu ya. Yang ngebuat profil itu berapa banyak. Kemudian sign up-nya sampai dengan mereka login berulang kali gitu, dan berinteraksi. Sampai pada akhirnya mereka misalkan mau beriklan, mereka akan melakukan langganan di layanannya Facebook Ads gitu ya. Jadi Facebook Ads, jadi tapi pertama kali Facebook ketika meluncur, mereka mengukur berapa banyak user yang masuk register, kunjungin situs itu berbeda ya. Yang register dengan mengunjungin itu belum tentu register. Berapa banyak yang lengkapin profil gitu. Berapa banyak yang login berulang kali sampai dengan berinteraksi. Nah, ini semua modelnya berbeda gitu ya. Kenapa mereka harus tahu berapa banyak yang sign up, kenapa mereka harus tahu bahwa berapa banyak yang login berulang kali, untuk mengetahui bahwa fitur yang mereka rilis itu betul-betul dibutuhin atau enggak. Kenapa mereka mesti tahu profilnya? Ya, ini yang bakalan mereka pakai sebagai sumber pendapatannya mereka. Ketika kita mengisi data kita di Facebook ya, mulai dari alamatnya kita, tinggalnya kita di mana, nomor HP-nya kita misalkan, dan seterusnya, Facebook akan pakai itu untuk beriklan, dan di sanalah Facebook itu dapat duit. Nah, pendekatannya kalian berpikir gitu seperti Facebook. Ketika bangun bisnisnya kalian, kalian mengukur dulu apa hal yang kalian mau tahu di bisnis kalian. Ya, ini yang penting kalau di perusahaan rintisan. Nah, ingat kalau kita bercerita perusahaan rintisan, kan kita belum tahu ya, pendapatan itu belum masuk gitu. Nah, apakah kita tidak dapat mengukur bisnis kita yang sedang dirintis kalau bentuknya pendapatan belum masuk? Saya bilang bisa gitu ya. Kita bisa mengukur walaupun belum ada pendapatan yang masuk. Jadi yang diukur apa saja, kita akan bahas kali ini. Nah, untuk proses penghasilan produk di startup traction itu harus punya model iterasi ya. Jadi iterasi prosesnya yang panjang. Kalian hasilkan produk yang disukai sama pasarnya kalian. Bisnisnya yang harus kuat. Kalian harus tahu dari versi yang pertama yang kalian rilis aplikasinya gitu ya. Jadi ini ibaratnya ya, ini ibaratnya kalian rilis produk kalian yang pertama kali di sini, sampai dengan kalian tahu gitu di awal perjalanannya kalian fitur apa yang mesti nggak dipakai, fitur apa yang perlu dikembangin dengan baik, sampai pada akhirnya kalian akan dapat bisnis kalian itu yang kuat. Nah, untuk model pengukuran sih ada namanya Pirate Matrix. Jadi kalau kalian nonton film film bajak laut, ada istilahnya R gitu ya. Kayak ibaratnya bajak laut yang ngomong R. Ini adalah Pirate Matrix yang ada kepanjangannya. R ini sendiri diperkenalkan oleh Dave McClure di partner 500 Startup. Jadi ini sama akselerator juga untuk di 500 Startup. Dia bakalan kenalin beberapa pemodelan lah ya untuk mengukur sebuah perusahaan rintisan. Gitu ya. Nah, R itu apa aja? R itu terbagi ada beberapa hal ya. A pertama itu acquisition. A yang kedua itu adalah aktivasi. R yang pertama adalah retention. R yang kedua adalah revenue. Dan R yang terakhir itu adalah referral. Jadi kalian bakalan tahu dulu apa acquisition. Ini adalah step bagaimana user ini menemukan kalian. Nah, ini yang mesti dijawab. Bagaimana kalian bisa ditemukan sama user kalian sampai hari ini? Apa yang akan kalian lakukan? Pertama, bisa jadi kalian akan manfaatin sosial media. Gitu. Dua, kalian bikin website. Selain dari membuat layanan kalian bikin website itu untuk mengarahkan profiling kalian secara langsung supaya orang tahu bisnis kalian itu ada dan seperti apa. Kemudian yang kedua adalah aktivasi. Apakah usernya itu langsung mendapatkan manfaat gitu ketika menggunakan aplikasinya, gitu ya. Jadi saya sih selalu arahin dengan teman-teman itu kejar dulu jumlah download, kejar dulu jumlah pemakainya, gitu. Baru nanti berpikir modelnya yang berbayar, gitu ya. Nah, untuk retention, R yang pertama adalah bagaimana kita memanggil sebagai user ini dia bisa masuk, datang dan menggunakan kembali. R yang kedua adalah revenue atau dollar earn. Berapa banyak yang revenue yang kita bisa hasilkan, sampai yang terakhir adalah invite other users ataupun referral. Artinya memanggil orang-orang
si customer itu yang datang adalah hasil dari customer kita yang lama yang udah merasa puas menggunakan layanan kita. Nah, ini yang biasanya urutan tahap yang dialami ya sama pengguna kalian gitu. Nah, semakin dia ke bawah, dia akan semakin kecil. Gitu. Jadi dari users yang kita akuisisi menjadi aktif itu jumlahnya pasti lebih sedikit dibandingkan dari step yang ada di atas. Gitu ya. Jadi misalkan di sini kita bercerita 1000, di sini mungkin cuma ada 800, yang retensi datang kembali mungkin 500, revenue itu cuma hanya ada 200 misalkan. Yang referral itu misalkan hanya ada 100. Jadi semakin di bawah itu konversinya akan sedikit. Jadi bagaimana supaya referral ataupun revenue kita gede, ya kau harus perbesar juga acquisition dan activation. Jadi mau targeting supaya usernya atau keuntungannya gede, kalian harus perbesar juga channel di acquisition, activation, dan retention-nya kalian. Nah, untuk di urutan fokus metrik sendiri, kalau kita bercerita masalah tingkat kepuasan dengan jumlah penggunaan, kadang ini masih berbanding ya, berbanding apa namanya? Berbanding terbalik. Kadang jumlah penggunanya itu banyak sekali, tapi yang sampai stay menggunakan aplikasi kita itu masih sedikit. Kenapa? Kita nggak bisa puasin produknya kita gitu ke semua orang karena mereka punya segmentasi sendiri. Contoh, misalkan kalian jualan coklat gitu, yang makan coklat itu siapa? Gitu. Orang-orang yang nggak mungkin semua orang ya, nggak mungkin juga nenek-nenek yang kalian kasih makan coklat itu mau makan coklat. Nah, punya segmentasi lah ya. Jadi ceritanya yang makan coklat itu mungkin umurnya dari 15 tahun sampai dengan umur 30 tahun. Lebih dari itu mungkin tidak akan beli lagi coklat gitu. Lebih milih mungkin makanan sehat dan yang lain. Nah, kalau kita bercerita dari sisi opsi A, dari ini ya, kuadran dari jumlah user dengan tingkat kepuasan pengguna, goals kita paling akhir itu adalah kita tahu tuh berapa pertumbuhan dari jumlah user itu sebanding dengan mereka yang suka dengan produk kita. Gitu ya. Opsi A ini dia muncul kalau user yang berbeda mengharapkan juga produk yang kita buat itu adalah produk yang berbeda juga. Ya, jadi dia akan dari awal melandai sampai ke bawah. Ada juga yang masuk di bagian opsi yang B, jumlah penggunanya ini bersamaan dengan kepuasan startup, tapi umumnya biasanya yang kita dapat itu adalah yang main di opsi C. Jadi kita baru dapat nanti di tengah-tengah perjalanannya kita ketika membangun sebuah bisnis, baru tahu apa sih yang produk yang paling dibutuhin sama orang, barulah kita scale up di sana. Jadi tahu apa yang dibutuhin, fitur itu yang kita kembangin, barulah bisnis kita itu bisa lebih maju dibandingkan yang sebelumnya. Namun kalian bisa lihat di sisi sini, jumlah user itu pasti sangat sedikit. Kenapa? Kita tidak bisa memuaskan semua orang, baru nanti di beberapa step tiba-tiba langsung naik gede. Jadi baru dapatlah di sini porsi di mana produk kita itu betul-betul dibutuhin. Nah, titik yang di opsi C ini saya sebut dengan produk market fit ya. Jadi kalian udah tahu marketnya kalian dan sudah fit yang ada di lapangan. Kita bisa bercerita contoh kayak macam Facebook. Facebook ini pertama kali dia kasih akses secara umum dan bisa digunakan oleh seluruh mahasiswa yang ada di Harvard dan Stanford. Jadi si Facebook ini bakalan mengukur berapa orang yang suka produk saya itu yang standar seperti apa, yang mereka menghabiskan waktu mereka itu kurang lebih 6 jam per hari lah gitu. Dan disinilah kita bisa bercerita bahwa Facebook ini orang yang menghabiskan waktunya 6 jam per hari, mereka adalah orang yang puas dari sisi produknya kita. Nah, ketika si Facebook terbuka lagi dari kampus lain dan sifatnya udah nggak fokus ke Harvard dan Stanford saja, jumlah peningkatnya itu sudah pasti lebih gede lagi. Kenapa? Karena dia sudah temukan tadi titik market fit-nya di mana, dan kalau dibuka untuk scale up-nya lebih besar lagi jumlah penggunanya, jumlah pengguna usernya itu pasti lebih bagus lagi. Nah, sebelum dan setelah produk market fit, kalian tahu marketnya kalian sudah menyesuaikan dengan apa namanya market gitu. Kemudian kalian ngebuat sebuah produk yang sesuai dengan modeling mereka, itu bakalan kelihatan pada saat fase ada yang sebelumnya sampai dengan setelahnya. Pada saat kita masih merilis startup kita di awal-awal, sebelumnya fokusnya kita itu adalah bagaimana ngebuat sebuah layanan ataupun menjawab permasalahan orang supaya mereka itu bakalan lengket sama kita punya layanan. Artinya ketika orang cari suatu layanan, contoh ya, saya mau cari layanan penyimpanan online, nah saya langsung ingat Google Drive misalkan. Itu fokusnya adalah Stickens.
Matriks yang kita pakai adalah bagaimana mengaktifasi user, bagaimana caranya orang temuin bisnis kita, dan bagaimana supaya orang tersebut itu bisa datang kembali menggunakan layanan kita. Jadi fokusnya di sini ya, ini yang perlu dijawab. Setelah marketnya kita fit, kita fokusnya udah berbeda. Yang tadinya bagaimana supaya orang tertarik terus untuk menggunakan layanan kita, fokusnya sekarang kita adalah bagaimana supaya growth. Jadi bisnisnya ini lebih cepat untuk dikembangkan dan otomatis juga lebih efisien di sisi sumber daya yang kita keluarkan. Sedangkan untuk yang diukur adalah berapa banyak akuisisi users, bagaimana coefficient viralnya, berapa banyak orang yang nge-share kembali informasi kita sampai dengan pada akhirnya kita matriksnya adalah revenue atau di sisi keuntungan. Nah, ketika kita ngembangin startup, urutan R tadi ini tidak menjadi satu patokan ya, tidak jadi satu patokan. Kalau kalian main di pemodelannya itu sendiri, gitu ya, kalian bisa starting dari activation. Gitu. Ngebangun sebuah produk startup, apalagi kalian mengukur matriksnya, haruslah besar dulu di tahapan activation. Activation bagaimana? Kalian harus buat produknya itu bagus ataupun bisa dicoba pertama kali dan membuat orang senang lah pada saat pertama kali digunakan. Kalau saya ambil cerita lagi yang nonton filmnya startup gitu ya, film Koreanya startup, mereka luncurin Nongil kalau saya nggak salah. Gitu. Nongil ini untuk bantu tunanetra gitu ya. Nah, mereka fokusnya adalah diaktifasi. Mereka menyelesaikan dulu permasalahannya orang tunanetra. Mereka bikin sebuah aplikasi yang bantuin tunanetra ini ngarahin aja kamera smartphone-nya ke suatu objek dan handphone ini akan menyebutkan bahwa di depannya itu objek yang seperti apa. Jadi misalkan dia arahin ke lemari gitu. Nah, HP-nya akan ngomong sendiri. Di depan Anda ada lemari. Jadi dia akan ngomong seperti itu. Nah, di sanalah yang didapat dulu great experience-nya. Pertama kalinya orang gunakan itu dia suka gitu. Mereka bisa tahu kelebihan produknya kalian, solusi yang kalian tawarkan. Gitu. Baru masuk di tahapan retention, mereka gunakan kembali, baru nanti di referralnya kalian udah bikin, baru nanti di tahapan masuk di acquisition dan seterusnya. Tapi fokuslah di mana tahapannya adalah aktivasi. Itu ya yang perlu diingat adalah kalian fokus bagaimana memberikan layanan dulu yang paling baik, yang kalian punya ide dan berikan solusi buat masalah orang. Kita lihat di bagian aktivasi. Nah, aktivasi ini apa? Dia adalah kondisi di mana user ini dia udah dapat value-nya kita. Kalau value itu apa? Value itu manfaatnya yang ditawarkan dari produk kita. Jadi si users bisa dapat manfaatnya kita. Kalau kita bercerita, kalian kenapa sampai hari ini menggunakan Google Drive atau kenapa kalian menggunakan Gmail secara gratis. Nah, si Google ini mau aktivasi kalian. Jadi kalian bakalan dapatkan manfaatnya bahwa kalau saya punya Gmail, saya bisa kirim email, saya bisa simpan data online, saya bisa kirim file ke orang lain, value itu yang mau diantarkan sama si Google gitu ketika mereka meluncurkan Gmail. Nah, kalau kita bercerita ke tahapan contohnya seperti Uber dan aplikasi akuntansi, Uber ini bakalan berfokus bagaimana di fokus akuisisinya adalah berapa banyak orang yang bakalan mendownload aplikasinya. Gitu. Stepnya adalah mereka sharing ke internet, bikin iklan, kemudian dan seterusnya untuk menggunakan aplikasi, dan selanjutnya adalah tahapannya mereka beregistrasi. Ketika mereka register dan mereka menggunakan layanan, misalkan mau diantar ataupun mengirim barang, disinilah kita sebut bahwa Uber ini udah punya user yang teraktivasi. Nah, semua startup itu beda-beda ya, model aktivasinya dia seperti apa, akuisisinya seperti apa. Kalau Uber itu dia seperti ini. Kita coba lihat kalau akunting. Akunting ini mereka mengukurnya misalkan aplikasi untuk keuangan ya, pencatatan keuangan. Mereka mengukur berapa banyak user yang sign up. Di sinilah tahapan akuisisi. Nah, mereka menginput transaksinya mereka ke dalam aplikasi dan mereka melihat laporan keuangan. Di sinilah yang kita sebut dengan tahapan aktivasi. Jadi di sini setiap step itu berbeda ya, tapi secara garis besar aktivasi itu adalah mereka udah dapatkan value-nya kita. Uber dapatkan si usersnya di Uber, mereka dapat manfaat bahwa mereka bisa pesan kendaraan, si akunting ini bisa membuat laporan keuangan. Itu proses aktivasi mereka. Nah, bagaimana dengan proses aktivasi users yang kalau dia belum teraktivasi sama yang sudah teraktivasi? Kalau jumlah user kalian misalkan ada 1000 user yang aktif ya, yang sudah mendownload misalkan,
Namun yang aktif itu cuma hanya ada 10 ataupun 20 gitu ya. Berarti kurang lebih ada sekitar 980 orang yang belum merasakan value dari produknya kita. Tapi kalau sudah ada yang sudah login kembali menggunakan produknya kita, berarti mereka sudah merasakan value-nya produk kita. Sekali lagi, value itu adalah manfaat yang mereka peroleh dari produk yang kita tawarkan. Gitu ya. Jadi kalau belum teraktivasi, mereka juga belum tahu korelasi produknya mereka itu dengan manfaat dari sisi value, manfaat dari penyelesaian masalah kalian. Dan kadang cenderung belum tahu manfaat produknya itu bagi dirinya sendiri kalau usernya belum teraktivasi. Dan kalau usernya kita belum teraktivasi, kemungkinan besar startupnya kita itu akan dilupakan. Kenapa? Mereka akan memilih cari yang lain gitu untuk menyelesaikan masalah mereka. Mereka akan cari aplikasi yang lain, mungkin software yang lain, mungkin yang akan membantu masalah mereka. Gitu. Kalau yang sudah teraktivasi itu sudah sangat jelas gitu, bahwa mereka berpeluang untuk menjadi pengguna aktifnya kita. Nah, pengguna yang sudah aktif atau active users ini tidak sama dengan pengguna aktif ataupun active users ya. Jadi active user itu pengguna yang menggunakan rutin secara kontinu di sisi produknya kita. Sedangkan yang activated itu artinya mereka yang sudah register ke dalam aplikasi. Bagaimana perancangan alurnya? Saya bilang teman-teman bisa set sendiri model bisnis kalian. Tentukan, jadi misalkan kalian mau bangun startup apa namanya? Startup untuk belajar gitu, belajar online contohnya. Kalian bakalan cek gitu. Pertama kali berapa banyak users yang umum yang udah sign up di dalam aplikasinya kalian, getting started gitu. Kemudian berapa banyak yang mendownload aplikasi kalian mungkin ataupun membaca materi kalian mungkin dan seterusnya. Ini adalah additional steps dan yang terakhir adalah alur aktivasi itu di bagian key activities. Artinya apa? Apa unique value proposition-nya kalian? Apa hal yang unik, fitur utama yang bermanfaat yang kalian siapkan secara gratis ke mereka agar mereka itu tahu produk yang kalian buat itu seperti apa. Jadi ini adalah perancangan alur aktivasinya. Sekali lagi, setiap startup itu berbeda dan kalian harus memikirkan alur aktivasi di sisi startup kalian. Misalkan saya bikin layanan konsultasi dokter gigi atau konsultasi dokter online. Nah, kita bakalan berbeda lagi pendekatannya. Bisa jadi pertama kita akan buat berapa banyak orang yang mengisi form, gitu ya, form untuk konsultasi. Bisa jadi. Yang kedua, berapa banyak user yang masuk sampai di tahapan bertanya, gitu ya. Bertanya kepada calon dokternya kita. Di activities yang lain, berapa banyak apa namanya users yang kemudian mendownload aplikasi chatting untuk konsultasi online-nya misalnya. Ini yang akan kalian ukur dan bagaimana cara ngukurnya? Teman-teman manfaatin beberapa aplikasi analitik gitu ya. Jadi ada yang basisnya website, ada yang basisnya Android, itu teman-teman pakai analytics. Nah, untuk dia optimasi flow aktivasinya, teman-teman bisa meminimalisir kendala yang diakibatkan oleh sign up. Jadi gini, saya juga kadang agak heran sama teman-teman ya. Jadi agak heran juga sama teman-teman. Kadang ada yang ngebuat startup itu terlalu panjang untuk proses sign up-nya. Gitu. Jadi sehingga user itu apa namanya? User itu meninggalkan. Jadi mereka bosan, ini belum apa-apa, saya sudah ditanyain A, B, C, D, F, G, nomor teleponnya saya, nomor HP-nya, alamatnya saya gitu. Untuk pertama kali sign up itu mudahin aja, mereka daftar by email aja. Jadi kayak kalian kunjungin website, mereka tinggal sign up by email. Gitu. Data pertama itu kita sudah dapat emailnya mereka. Gitu. Kalian mungkin bisa bikinkan untuk menarik supaya mereka mengisi biodata. Kalian bisa panggil misalkan by point gitu. Mereka mengisi data secara lengkap, mereka akan dapat misalkan 20 poin. 20 poin ini dipakai untuk apa? Misalkan kalau mereka memanfaatkan layanan kalian yang berbayar dan dapat potongan harga. Nah, di sanalah poinnya baru kepake. Contoh ya. Jadi tetap dia bakalan kembali ke kita juga gitu, untuk di sisi apa namanya? Di sisi aktivasinya gitu. Jadi permudahlah proses registernya pertama kali ya. Nah, kembali untuk dioptimasinya, minimalisir juga beberapa langkah-langkah ya di sisi fitur utamanya yang kalian buat. Gitu. Sebisa mungkin UVP-nya ini bisa dirasakan sama user. Jadi saya bilang langsung ke orang tahu fiturmu di awal kali. Baru kalian pikirkan nanti fitur yang mana yang
premiumnya, yang mana yang berbayarnya, dan seterusnya. Kayak ibaratnya saya bikin satu layanan untuk accounting, saya akan bisa bikinkan dulu laporan keuangan hariannya. Tapi kalau mereka mau pakai yang fiturnya premium, mereka akan dapat misalkan neraca, laba rugi, dan seterusnya. Gitu. Atau misalkan saya bikin aplikasi konsultasi online, gitu. Mereka hanya bisa berkonsultasi dalam satu topik, gitu ya, satu permasalahan. Kalau mereka lebih dari satu permasalahan, ya mereka harus register ataupun sign up ataupun berbayar menggunakan fitur premium. Jadi paling tidak di awal kali mereka sudah dapatkan manfaatnya. Oh, saya bisa konsultasi secara langsung sama dokter tanpa perlu datang lagi ke klinik contohnya. Jadi kalau saya mau konsultasi lebih lanjut lagi, nah ini yang baru saya pakai premium. Contohnya seperti itu ya. Jadi buatlah si user ini bisa tahu manfaat sesi penggunaan produknya kalian itu pertama kali. Nah, ingat antisipasi kesalahan, errornya kalian punya aplikasi. Makanya sangat penting itu untuk memperbaiki flow penggunaan aplikasi. Saya biasanya menyarankan sama teman-teman startup gitu ya. Sebelum masuk di Indigo juga, aplikasi yang kalian buat itu minimalisir selain dari langkahnya. Orang udah tercover juga, misalkan aplikasimu ada bug dan lain-lain. Bisa jadi kalian siapkan gitu untuk kolom report dan seterusnya untuk mereka report di aplikasi kalian yang ada problem. Gitu. Tapi sebisa mungkin testing aplikasi kalian, alurnya orang menggunakan aplikasi itu sudah terjawab pertama kali. Gitu. Nah, sekarang pertanyaannya tadi, bagaimana kita mengukurnya? Setelah saya tahu bahwa saya mau tahu berapa jumlah download, saya mau tahu berapa banyak orang menghabiskan waktu mereka menggunakan aplikasi saya mau tahu berapa banyak orang yang mendaftar di aplikasi saya mau tahu berapa banyak orang yang mengunjungi websitenya saya, contohnya. Kalian menggunakan apa untuk mendata itu? Kalian menggunakan analytic tools. Sekali lagi, kalian menggunakan analytic tools, gitu ya. Untuk softwarenya sendiri, gitu ya. Untuk softwarenya sendiri ada beberapa banyak macam ya jenis yang kalian bisa lihat. Nah, tapi secara garis besar apa yang kita butuhin? Yang kita butuhin itu adalah cara kerjanya, gitu ya. Cara kerjanya. Jadi kalian mengukur user X ini dia kerjain apa. Kalian akan mengkodekan ya, mengecek kodenya. Kemudian hasil dari analisis ini yang akan kalian baca. Contoh ya, kalau kita lihat apa namanya macam Tokopedia gitu. Tokopedia itu teman-teman sekalian, mereka mengukur itu di setiap halaman. Jadi contoh gini, berapa banyak orang yang sudah masuk di halaman keranjang belanja, mereka akan taruh di situ sistem pelacak, satu. Berapa banyak orang yang sudah masuk di halaman detail pembelian, berapa banyak orang yang sudah masuk di halaman untuk pembayaran. Nah, ini berbeda semua ya. Jadi misalkan nih, si Baco gitu ya, dia sudah masuk di halaman apa namanya? Di halaman untuk detail produk. Nah, itu terhitung satu. Kemudian si Baco memencet tombol cart. Nah, berarti itu sudah terhitung sebagai aksi yang kedua. Akan terekam juga si Baco ini dia mengakses sampai ke keranjang belanja. Kemudian si Baco memencet tombol misalkan pembayaran. Nah, berarti sudah berpindah lagi kan tampilan halamannya ke halaman pembayaran dan cash out. Jadi ada 3 step yang direkam untuk kegiatannya si Baco. Misalkan datang lagi nih, si user namanya Maimunah. Maimunah dia memencet tombol detail produk. Kemudian Maimunah memencet tombol cart. Tapi Maimunah tidak melanjutkan di keranjang belanja. Nah, di sanalah baru harusnya dibaca. Kenapa si Maimunah ini tidak melanjutkan sampai ke keranjang di pembayaran? Bisa jadi pertama dia dapat harga ongkirnya mahal, satu. Dua, bisa jadi si Maimunah ini tidak tahu di mana tombol pembayaran, dua, dan seterusnya. Jadi dari situ kita semua melacak gitu. Apa yang dikerjakan sama si user dan dia lakukan apa. Nah, ini yang jadi tanda tanya. Kalian udah mengimplementasikan ini dalam startup kalian atau belum? Gitu. Kalau nggak bisa selengkap itu, paling tidak kalian bisa mendata dulu di awal. Berapa banyak yang mengunjungi aplikasi kalian, yang download, ataupun membuka halaman dari fitur kalian. Itu harusnya bisa dilacak. Lanjut. Nah, untuk beberapa analytics tools yang bisa digunakan, ada namanya Kissmetrics, teman-teman. Kalau saya sih menyarankan yang opsi yang paling terbaik. Kalau kalian pakai Android ataupun web, saya bilang bangunlah dia di Firebase supaya kalian bisa baca analitiknya. Kalau kalian punya web yang kalian bangun di belakang sendiri, kalian bisa pakai tools dari Google Analytics. Ada juga Kissmetrics sama Mistpanel. Nah, ini bisa kalian implementasi juga. Tapi kalau
Kalau ditanya secara personal, saya pakainya Firebase sama Google Analytics untuk di timnya kami. Nah, untuk pengukuran di fasenya sendiri ada beberapa contoh ya. Saya coba kasih lihat kan ini contoh PV ya. Ini contoh startup yang kita yang kita bina di Indigo. Jadi di program inkubatornya ya. Buat teman-teman di startup, mereka akan punya KPI gitu. Beberapa hal yang diukur ataupun traction yang diukur untuk tahu kesuksesan bisnisnya mereka. Gitu. Jadi mereka akan target bahwa MPV-nya mereka ketika dikerjakan pertama kali adalah 100%. Jadi ada satu platform startup namanya adalah Dukung Calonmu. Mereka bikin satu aplikasi untuk kayak pemilu kan lagi jalan sekarang. Dan ini bisa kepake untuk startupnya mereka. Gitu. Tapi mereka fokusnya ke sekolah sama kampus yang bikin platform ini. Mereka akan ditantang mulai dari pertama berapa banyak yang mengunjungi websitenya mereka, berapa banyak kandidat yang terdaftar dalam platformnya mereka, kandidat yang aktif menggunakan platformnya mereka, organisasi yang meregister, organisasi yang aktif menggunakan layanan, number usernya, berapa user yang aktifnya, berapa ratingnya, berapa banyak user yang willingness to pay ataupun mau membayar, sampai dengan service availability-nya. Berapa banyak yang mereka ngukur. Aplikasi mereka itu ketersediaannya mereka tidak boleh down. Mereka punya layanan lebih dari 35,53 jam per bulan. Jadi bisa ditahu sendiri ya, berapa menit per hari yang tidak boleh mereka mati layanannya. Ini contoh di fase PV. Kalau PV, mereka lebih menekankan di bagian validasi di sisi produknya. Mereka akan mengukur jumlah user, mengukur ratingnya, intinya adalah fokus di bagian usersnya. Sedangkan kalau di fase di BMV, contohnya yang di Indigo lagi yang saya angkat, contohnya adalah Pisgetter, ini satu startup lagi juga. Fasenya dia tadi dari PV udah masuk ke BMV, jadi bisnis model. Di sini mereka akan mengukur KPI dari beberapa hal. Pertama, berapa banyak yang gabung sebagai B2G ataupun prospek partner yang dari sisi pemerintahan yang menggunakan layanan mereka. Berapa banyak users yang menggunakan layanan mereka di sisi prospek partner, kemudian aktif sebagai users, dan mereka mengukur di sisi revenue. Bisa dilihat di sini ya, total gross profit in million rupiah ataupun OMTM-nya mereka lebih fokusnya adalah berapa besar di sisi profit ataupun keuntungan yang mereka dapat. Nah ini kalau di sisi BMV adalah focusingnya mereka mengukur profit. Nah ini. Kalau di sini PV focusingnya mengukur active user. Sekali lagi bisa dilihat yang tanda hitam ya, OMTM-nya adalah active users. Kalau di BMV yang di OMTM-nya itu adalah gross profit million rupiah. Jadi berapa besar keuntungannya mereka. Pisgetter ini pasti sudah punya jumlah user dan seterusnya. Gitu. Karena mereka sudah masuk di tahapan yang BMV. Nah, fokus yang kedua sekarang adalah di bagian retensi. Nah, retensi ini apa maksudnya? Retensi ini adalah orang yang datang kembali menggunakan aplikasi kita. Jadi kalau ibaratnya ini adalah pipa ya, pipa air, kemudian airnya keluar. Akuisisi pengguna ini adalah ketika kita berhasil mendatangkan air yang banyak atau user yang banyak, kemudian yang bertahan di dalam di dalam embernya kita, ini adalah aktifnya user. Namun ketika airnya keluar dari ember, ini yang kita sebut dengan churn user. Jadi ingat, kalau retensinya kita rendah, dalam artian churn usernya sangat gede dibandingin aktif user, berarti retensi kita itu rendah. Apa maksudnya? Retensi kita kan rendah, otomatis airnya ini kan keluar banyak. Kita sudah kasih keluar air banyak-banyak, tapi ternyata airnya juga keluar dari ember. Gitu ya. Itu pasti sia-sia. Jadi akuisisinya kita percuma. Gitu. Kita mau harapannya akuisisinya gede, namun yang jadi aktif ataupun singgah di dalam embernya kita itu lebih banyak. Bagaimana supaya mempertahankan aktif user ini jumlahnya banyak? Ya bikinlah layanannya supaya dia stickiness. Artinya apa? Orang-orang ini orang ini tertarik dan bertahan menggunakan aplikasinya kita. Gitu ya. Jadi mereka bertahan menggunakan aplikasi kita. Nah, untuk pengukuran retensi si user, kalian bisa mengukur dari jumlah pengguna aktif, gitu ya. Rasio dari sisi total pengguna terdaftar. Jadi gini nih, misalkan ya, di aplikasi kita itu ada 100 orang, 1000 orang yang daftar. Tapi yang menggunakan layanan yang memencet keranjang belanja atau kayak yang login kembali,
register misalkan 1.000 dan ternyata yang aktif cuma ada sekitar 10 gitu. Jadi pengguna aktifnya kita rasionya kita bisa bandingkan bahwa 10 per 1.000 gitu ya. Intensitas penggunaan lebih ke arah bagaimana kita tahu bahwa mereka itu efektif gunain di sisi fitur yang kita buat. Sedangkan kalau di sisi churn, rasio pengguna yang berhenti menggunakan produk kita. Kalau kita bercerita tadi dari total 10 dibanding 10.000, berarti berapa banyak user yang tidak menggunakan? Ada sekitar 990 orang. Churn kita berarti ada 990 per 1.000. Ya, customer lifetime diukur dari retensi di sebelah mana ketika customer ini aktif menggunakan produknya kita hingga mereka churn. Nah, jadi misalkan gini, yang menggunakan tadi 10, berapa banyak dari 10 itu bakalan bertahan menggunakan aplikasi kita sampai pada akhirnya mereka berhenti menggunakan layanan kita. Itu disebut dengan customer lifetime. Gitu ya. Nah, untuk pengguna aktif ada beberapa parameter. Nah, ini saya kembalikan ke kalian ya, karena startup itu berbeda-beda cara mengukurnya. Ada yang mengukurnya mau, wow, dan down. Mau artinya kalian mengukur dia per bulan. Wow, kalian mengukurnya dia per minggu, weekly. Down kalian mengukurnya itu per hari. Gitu ya. Nah, diterapkannya pun beda-beda. Contoh, saya mengukurnya mau monthly. Jadi kalau monthly saya akan mengukurnya di business application. Weekly saya akan mengukurnya di beberapa aplikasi, contohnya sport app ataupun personal finance. Karena kenapa? Orang yang berolahraga ini paling tidak seminggu sekali. Contohnya. Business application paling tidak orang-orang yang menggunakan layanan bisnis paling tidak itu sebulan sekali. Gitu ya. Dan orang yang daily, ya, pasti implementasinya seperti sosial media, ya, Line, Kakadu, WhatsApp, dan seterusnya itu pasti down. Kenapa? Tidak mungkin orang tidak berkomunikasi dalam satu hari. Jadi mereka akan berkomunikasi dan mereka mengukur di sisi daily active users. Nah, sekarang kalian jawab ini juga. Kalian punya active users mau diukur mau, wow, atau down. Kalian ukurnya sesuai dengan tipikal dari bisnisnya kalian. Contoh ya, kita ambil macam Facebook. Facebook ini akan mengukur per hari. Kenapa? Mereka akan ngecek itu session per user itu per hari berapa banyak. Dropbox, mereka akan ngecek berapa banyak jumlah file baru ini per user per bulan. Jadi mereka akan mengukur jumlah usernya per bulan. Kemudian kalau Dropbox berapa banyak jumlah file baru per user per bulan. Dia akan cek ini. Jadi jumlah file barunya, usersnya per bulan, berapa banyak file yang akan disimpan dalam Dropbox itu mereka mengukurnya per bulan. Kalau Gojek mereka mengukurnya per trip, per user per bulan. Jadi berapa banyak satu user ini melakukan trip dari satu tempat ke tempat lain atau memesan makanan dan di totalnya itu dalam satuan per bulan. Gitu ya. Kenapa Gojek itu diukurnya per bulan? Karena bisa jadi ada orang yang tidak berpergian dalam satu tempat ke tempat lain gitu, dalam satu hari. Itu ada kemungkinan, tapi mereka pasti bakalan keluar dari satu lokasi ke lokasi yang lain pasti dalam satuan bulan. Pasti tidak mungkin orang bertahan satu bulan nggak keluar gitu ya. Maka ngukurnya by itu. Nah, fokus ketiga kita selain dari retensi, kemudian aktivasi, sekarang masuk di referral. Referral itu apa? Bagaimana kalau kalian nonton lagi startupnya apa namanya ini film Korea, saya suka banget sih itu episode yang ke lupa ya, episode yang ke-7 atau ke-8. Nah, si apa namanya Samsung Tech ini dia bikin nunggil tadi, tapi agak sulit untuk buat produknya mereka itu referral. Nah, sepupunya datang, kemudian dia foto si penemunya nunggil aplikasi untuk bantu tunanetra tadi, dan dia kirim ke seorang artis baseball yang dulu berfoto bareng sama sepupunya. Jadi sepupunya ini yang bantu dia gitu ya, diviralkan untuk di aplikasinya. Nah, coefficient referral itu berkita seperti itu ya. Kalian bisa mengendorse produknya kalian, tapi yang paling bagus adalah kalian membuat sebuah produk dan orang baru datang ke produk kalian itu dari orang yang sebelumnya telah menggunakan aplikasi kita. Gitu ya. Jadi orang yang sebelumnya udah menggunakan aplikasinya kita. Jadi secara garis besar bahwa referralnya kita dapat adalah dari pengguna lama. Nah, jadi seperti ini, kalian mungkin dengar ada beberapa peribahasa gitu ya, bahwa orang yang produk yang bagus, ketika kalian buat produk yang bagus,
ke 10 orang, dia akan menyebarkan ke 1000 orang lainnya, gitu ya. Tapi kalau kalian bikin produk yang jelek, gitu ya, produk yang jelek, satu orang akan menyebarkan ke jutaan orang lainnya, gitu. Jadi bayangin ya, kalian bikin produk yang bagus, otomatis orangnya suka, dia akan ngomong ke orang lain bahwa ada loh produk yang ini, pakai kok aplikasinya ini, gitu. Pakai kok startupnya yang ini, karena dia bantu Kak di bagian ini untuk masalahku. Dia akan ngomong kayak gitu. Tapi kalau produk kalian jelek, orang lain pun akan bercerita jelek, ya. Secara garis besar ketika marketing itu bagus, orang rasa produknya kalian bagus, mereka pasti akan bercerita dan secara di sisi cost ataupun budget kalian akan menghemat. Kenapa? Kalian tidak perlu marketing yang jor-joran ya, sampai mau beriklan A, B, C, D, F, G dan seterusnya. Kalian mendatangkan pengguna baru dari pengguna yang lama. Di sanalah bergerak referral. Jadi viral conversion itu dia seperti kayak apa ya? Ala-ala COVID lah kalau saya bilang ya. Perkembangannya kayak COVID gitu. Dari satu orang dia bisa menyebarkan virus ke satu orang yang lain, ataupun 2 orang lain, 3 orang lain, 2 ke 4, 4 ke 16, 6 ke 36 orang. Nah, sama kayak gitu. Nah, jadi sebarlah virus kebaikannya startup kalian gitu ke orang lain. Dengan cara apa? Buatlah produk yang bisa menjawab masalah orang dan mereka langsung tahu manfaatnya. Gmail pertama kali mereka memperkenalkan produknya, mereka pakai limited invitation. Jadi contoh kayak gini. Jadi Gmail ini waktu tahapan pengembangan mereka bisa kirim satu aplikasi, ada satu form yang muncul kayak gini dan mereka diminta untuk kirim layanannya Google ke teman-teman yang lain. Gitu. Jadi kalian bisa invite friend-nya kalian ke Gmail. Contoh yang lain kayak Facebook gitu ya. Kalian bikin Facebook, proposition referral itu misalkan kalian bikin grup di Facebook, kalian bisa langsung share juga, invite teman kalian gitu masuk ke grup yang kalian bikin. Itu sebenarnya proposition referral juga. Ingat nggak dulu waktu kalian pakai Grab, pakai OVO, masih dapat nggak pembayaran yang Rp1? Gitu. Jadi kalian naik Grab, Gojek, gitu ya. Dulu cuma bayar Rp1. Itu ada. Itu adalah coefficient referral. Jadi mereka akan share informasi tersebut ke teman-teman. Siapa yang join dari referral tersebut, mereka akan dapat layanan gitu sih yang secara gratis ataupun potongan harga yang gede. Nah, itu model coefficient referral. WhatsApp ini contohnya. Kalau WhatsApp kita bisa lihat bahwa kita bisa undang teman kita untuk pakai WhatsApp melalui fitur share. Dropbox kita bisa lihat kita dapat penyimpanan yang berlebih. Kalau di Dropbox kalau saya nggak salah cuma dikasih 20 GB ya, 20 GB atau 10 GB. Kalau kalian undang teman kalian pakai Dropbox, kalian akan dapat penyimpanan lebih dari 50 GB. Itu di awal-awal kali. Ada juga yang di sisi Uber, kalau kita cerita siapa yang nge-share pakai kodenya ini, mereka akan dapat potongan harga $250 gitu malah. Contoh ini beberapa sampling aja ya, yang modelnya di referral. Kalian bisa pakai insentif, kalian bisa panggil teman kalian, invite, dan seterusnya itu untuk memanggil orang-orang menggunakan di aplikasi kalian. Jadi ini coefficient untuk referral, viral. Selanjutnya adalah di akuisisi. Nah, tahapan akuisisi ini apa? Ini adalah tahapan di mana kalian meyakinkan calon pengguna untuk menggunakan produk kalian. Jadi mereka sudah dapat tuh manfaatnya. Selanjutnya kalian akan meyakinkan si orang ini untuk menggunakan fitur premiumnya kalian. Itu di sisi akuisisi sebenarnya. Jadi kalau kalian tidak tahu mana yang bermanfaat untuk mereka misalkan, ataukah kalian misalkan dalam tahapan untuk pemasaran namun tidak tahu kombinasi kanal media kalian yang paling optimal, itu perlu dipelajari untuk diakuisisi users. Kenapa? Kalian harus tahu yang mana tools yang paling dibutuhin sama si user. Nah, untuk akuisisi memang perlu beberapa eksperimen. Nah, di bisnis itu memang seperti itu ya. Jadi kalian mesti bereksperimen supaya tahu jawabannya, tidak lagi menggunakan asumsi. Nah, untuk strategi akuisisi yang ideal adalah kalian pikirkan channel yang kalian gunakan, ukurnya dari mana, reach ya. Jadi kayak contoh, saya rasa reach itu kalian sudah dapat. Contoh kalau kalian bikin grup di Facebook, kalian bikin konten, kalian pasti sudah bisa baca itu, berapa jumlah reach-nya. Gitu. Kemudian berapa banyak orang yang lihat produknya kita dan mengklik ataupun tahu produknya kita, baru datang
ke produknya kita. Untuk di sisi biayanya dia diukur dari cost-nya sampai dengan bisa dapat di UIC-nya, ya user acquisition cost-nya. Jadi berapa banyak misalkan kita bikin konten menjangkau 1.000 orang, tapi yang mengklik itu cuma hanya ada 100. Nah, ini kalian bisa tahu berapa model conversion-nya dikalikan dari hasil reach dengan conversion. Untuk akuisisi digital ada banyak model ya. Tapi sekali lagi teman-teman, ketika kalian bangun startup, bikin memang Ki dulu landing page-nya. Ini pesan saya. Bikin memang Ki dulu landing page-nya. Jadi dapat dulu landing page-nya. Kenapa? Kalian bikin sosmed, pasti mau diarahinnya ke web. Kalian bikin iklan, diarahinnya ke web. Kalian bikin blog, kalian arahin ke web untuk produknya. Email ataupun email marketing yang kalian gunakan ataupun forum yang kalian datangi, diarahinnya ke web. Search engine ke web, referral ke web, sampai pada akhirnya dari landing page ini akan diarahkan ke produk. Jadi satu pintunya semua orang masuk. Apa itu? Website ataupun aplikasi yang kita buat, landing page yang kita buat untuk diarahin ke produk yang kita punya. Jadi ibaratnya landing page ini adalah pintu masuknya dari semua marketing ataupun coefficient viral yang kita gunakan. Dan ingat, jangan lupa eksperimen di landing page kalian. Kenapa? Pastikan bahwa landing page kita itu udah optimal. Kalian ngukur dari mana? Ada beberapa pesan UVP-nya. Ya, UVP itu pesannya kayak misalkan gini, Evernote. Mereka kasih pesan bahwa remember everything. Kalian mencatat di sini, kalian bisa mengingat apapun. Gitu. Kemudian ilustrasinya kita bisa lihat ya, catatan itu bisa kita taruh di laptop, kita bisa akses kemudian di dalam tablet, di PC kita, kemudian kita bisa cari beberapa catatan kita. Nah, ini ilustrasinya sudah sangat jelas. Gitu. Kemudian ada media untuk tautan detailnya, penjelasan produk kita. Kemudian ada call to action, ini dia. Muaranya adalah produknya mereka diarahkan mendownload. Sekali lagi kalian bisa lihat di awal tadi, landing page, kemudian nantinya diarahkan ke produk. Di sini kelihatan ya. Ini landing page yang nanti diarahkan ke produknya. Jadi orang bisa download untuk di aplikasinya. Dan biasanya juga di bawah kalian bisa masukkan social proof. Nah, social proof itu bisa berisi testimoni, kesan dan kesannya orang yang sudah menggunakan aplikasi kalian. Kalaupun belum ada, nggak apa-apa, kosongin aja dulu. Tapi UVP-nya, call to action-nya, media tautannya ini harus sudah sangat jelas supaya kalian punya users dan kalian bisa tahu traction-nya kalian. Nah, ada juga yang modelnya sangat sederhana. Saya rasa kalian sudah tahu ya, bit.ly ya, bit.ly ya, ataukah pakai Shortly gitu ya. Itu bisa pakai URL shortener. Ini gunanya buat apa? Jadi ketika kalian bikin satu website ataupun kanal untuk mengakses kalian punya produk, kalian bisa dapat analitiknya paling sederhana menggunakan URL shortener. Gitu. Jadi kalian bisa tahu campaign-nya kalian yang kalian buat, shortener yang kalian buat itu sudah mengarah ke produk yang udah kalian buat. Dan berapa banyak orang yang mengakses dan mereka mengaksesnya dari mana. Bit.ly ini kita udah bisa terbantu tahu berapa banyak orang yang mengklik layanannya kita bisa tahu berapa banyak users yang mengaksesnya lewat apa gitu, mengaksesnya lewat web kah, mobile kah. Nah, ini semua bisa diakses dan gunanya buat apa? Kita mempelajari pola penggunanya kita. Sekali lagi, keputusan diambil dari data, makanya harus punya datanya. Toolsnya pakai analytics supaya tahu traction kalian itu seperti apa. Tadi sudah revenue, viral, retention. Yang kelima adalah revenue. Nah, revenue sudah cukup jelas ya. Revenue itu apa? Duit, gitu. Keuntungan, pendapatan yang kita terima dari pelanggan. Gitu. Kalian harus melakukan beberapa eksperimen. Di mana itu? Tahu di bagian sisi users sama customers-nya kalian itu apakah pihaknya yang sama. Gitu. Kemudian revenue model yang kalian tawarkan itu kayak gimana? Apakah modelnya mereka berlangganan di sisi subscription? Berlangganan itu contoh kayak Netflix ya. Kalian nonton tidak nonton Netflix itu kalian bayar. Gitu, ya. Nonton tidak nonton Netflix itu kalian bayar. Gitu. Subscription, mereka berlangganan. Premium, artinya kalian dikasih coba dulu beberapa fitur yang gratis, kemudian ada layanan yang berbayar. Contoh, Google Drive. Google Drive itu kalian masuk dalam model skema bisnis yang premium. Kalian disuruh coba pakai penyimpanan 15 GB, lebih dari itu kalian akan bayar. Ads, itu iklan. Apakah platform dipasangin iklan atau gimana? Lead generation, modelnya penjualan satu lisensi atau enggak, dan seterusnya. Ini model yang kalian punya sendiri, kalian tentukan sendiri. Setelah itu kalian tahu price levelnya kalian. Berapa sih harga yang kalian mau tahu?
agar pelanggan kalian itu nggak komplain dan mereka tetap bayar gitu. Nah, alur konversi, apakah modelnya yang premium ataupun free trial? Premium berbeda ya dengan free trial. Premium itu artinya fiturnya nggak dibuka semua. Free trial fiturnya dibuka semua. Ini ya yang berbeda. Free trial itu dia kasihkan buka semua fitur, tapi dikasih batas waktu tuh 30 hari untuk gunain fitur premiumnya. Lewat dari itu nggak bisa. Gitu. Jadi ada model seperti ini. Kalau kalian pelajari contohnya kayak YouTube Music ya, ada yang udah dapat nggak ya di kalian punya YouTube gitu ya. Kalau pernah akses YouTube lewat HP ataukah Spotify lewat HP, kalian pasti akan dikasih kayak macam free trial. Gitu. Jadi kalian akan dapat fitur premium, nggak akan diganggu oleh iklan. Tapi pertama kali kalian disuruh menginput kartu kredit gitu. Jadi kalian udah didapat memang terlebih dahulu kartu kredit kalian, dan kalau mau melanjutkan pembayaran sudah sangat mudah, tinggal disetujui aja pakai yes, tombol yes-nya, kemudian nanti saldo akan kepotong gitu. Jadi free trial premiumnya langsung dibuka dan orang langsung tahu manfaat aplikasinya secara secara spesifik gitu. Nah, untuk matriksnya sih ada keukur dua, ada namanya makro dan mikro. Di sisi retention, makro metrik itu kita mengukur total revenue. Berapa sih total revenue yang kita dapat dalam satu bulan, kuartal pertama atau kuartal 2 dan seterusnya. Pertumbuhan revenue-nya bulan pertama kita untung 1 juta, bulan kedua untungnya 2 juta, itu revenue growth ya. Profit margin, berapa yang keuntungan bersihnya dan seterusnya, itu adalah pengukuran di sisi makro. Kalau di sisi ukur metriknya yang lebih kecil, mikrometrik ya. Mikrometrik ini paid conversion model. Contohnya misalkan gini, mereka yang membayar 50.000, tapi kita mengeluarkan kos kurang lebih mungkin 30.000. Dari sisi paid conversion itu akan diukur berapa banyak timing yang akan dihabiskan dan jumlah biaya yang kita keluarkan. Kemudian average revenue per users, average revenue per paying user, ARPPU, dan ARPU. Nah, kalian bisa lihat ini dari mana contoh paling banyak sih yang memakai API gitu. Contoh aplikasi kayak Google Smart Home. Jadi teman-teman ada yang bikin aplikasi Google Smart Home itu kan pakai API-nya Google, mungkin ada yang berbayar. Atau contoh Google Maps ya. Nah, kita coba telisik di sisi di sisinya Gojek gitu. Nah, Gojek itu dia pakai Google Maps, teman-teman. Google Maps itu API-nya berbayar sekali lagi. Dan model berbayarnya kayak gimana? Ketika aksesnya itu kurang lebih 1.000 per orang per hari, itu mereka harus membayar kurang lebih $1. Jadi kalau lebih 1.000 kali diakses Maps, mereka akan berbayar $1. Jadi kalian bisa mengukur average revenue-nya per user. Misalkan kalian adalah Gojek, kalian akan tahu begitu berapa banyak biaya yang kita keluarkan gitu ya untuk melayani si users ketika mereka mengakses udah lebih dari 1.000 kali Maps per hari. Mereka mengukur lebih kecil seperti, makanya disebut dengan mikro ya, karena lebih detail lagi yang mereka ukur. Nah, kita perlu pemetaan matrix di sisi traction supaya tahu perkembangan startup kita gitu. Lebih memudahkan kita sebenarnya. Jadi kenapa perlu dipetakan? Ya, ini perlu kita petakan supaya membantu kita identifikasi apakah usersnya kita ini sudah masuk ke tahapan yang mana, gitu. Sudah masuk di tahapan yang mana? Apakah dia sudah masuk di aktivasi, retention, revenue, ataupun acquisition? Bisa jadi nanti saya bisa tanya nih sama kalian, bisnis kalian atau startup kalian itu sudah ada di tahapan mana? Oh, saya Kak baru ada di tahapan acquisition. Jadi tahapan bagaimana supaya user bisa nemuin saya. Oh, saya Kak sudah ada user yang temukan Kak, tapi baru Kak masuk di activation. Mereka yang udah register ke dalam aplikasi dan baru mau dapatkan manfaatnya aplikasiku. Bisa jadi kalian akan ngomong juga ke saya Kak sudah masuk di tahapan retention. Nah, artinya apa? Saya sudah tahu bahwa startup kalian ini sudah datang menggunakan orang itu lebih dari 1 kali. Ada pengguna aktif itu yang lebih menggunakan aplikasi lebih dari 2 kali lah. Gitu. Jadi dia datang login lagi itu udah masuk di tahapan retention. Kalau kalian udah ngomong seperti ini, oh startup saya Kak sudah revenue, berarti sudah ada penghasilan yang di sana yang didapat, traction-nya berarti sudah masuk di revenue, menghasilkan sesuai dengan layanan yang kalian buat. Gitu.
Ingat, pemetaan aktivitasnya untuk di startup traction selalu dipengaruhi dengan customer journey ya. Jadi kalian tahu customer journey-nya kalian, startup kalian, dia itu masuk di bagian mana, orderingnya, dan ingat kalaupun di startup traction, kita mengukurnya dari tahapan ini, acquisition, activation, retention, referral, dan revenue-nya kalian. Untuk acquisition masuk di tahapan product discovery, activation di bagian ordering proses mereka menggunakan layanan kita, retention yang datang kembali menggunakan aplikasi kita, return di sisi referral, orang yang datang pelanggan baru datang dari orang yang menggunakan aplikasi kita dan sudah mendapatkan manfaat, revenue berdasarkan dari sisi stage reference, dalam artian mereka udah rela mengeluarkan duit demi artian mendapatkan manfaat dari aplikasi kita. Nah, ini contoh stepnya ya. Saya coba kasih lihat kan. Ini misalkan saya bikin aplikasi keuangan untuk UMKM, gitu ya. Aplikasi keuangan untuk UMKM. Di tahapan acquisition saya akan bikin gimana supaya user itu bisa mengunjungi websitenya saya. Mereka sign up dan lengkapi profile. Ini adalah tahapan acquisition. Tahapan aktivasi saya akan mengukur mereka berapa banyak yang bertransaksi pertama kali, menginput datanya ke dalam aplikasi dan melihat laporan. Ini activation. Retention dalam artian yang sudah datang menginput lebih dari satu kali, otomatis dia akan melihat laporan bulanan. Kemudian referral, berapa banyak yang memberikan rating, gitu ya, memberikan rating, nge-review, kemudian share informasi produk aplikasi saya. Revenue, mereka akan upgrade account, baik itu penyimpanan misalkan, ataukah mereka yang datang menggunakan layanan premium di sisi aplikasi yang kita buat. Akhir kata sebelum saya akhiri di sesi traction dan tanya jawab, pesan saya gini, ketika kalian bangun sebuah startup, do something great lah ya. Kalian bikin sebuah solusi yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Pesan saya jangan mikir terlalu jauh, ngelirik A, B, C, D, E, F, G, banyak sekali sebenarnya di sekitar yang bisa kita bikin. Banyak banget, dan jangan jadi startup yang latah. Kenapa saya bilang startup yang latah? Kalian lihat contoh satu model bisnis yang dibuat sama satu orang, kalian ikut juga bikin kayak gitu. Itu saya bilang startup yang latah gitu ya. Berpikirlah startup yang betul-betul menyelesaikan masalah, kreatif, dan tidak ada samanya gitu. Kalau kalian bikin sesuatu hal yang sama, apa bedanya dengan yang sudah sebelumnya gitu. Pesan saya seperti itu, do something great lah ya. Oke, kurang lebih seperti itu teman-teman. Kalau ada di sisi pertanyaan, silahkan saya kembalikan ke moderator Kak Karini. Silakan Kak Karini. Oke, terima kasih Kak Ahyar. Oke, jadi seperti kalimat di akhir slide-nya Kak Ahyar barusan, jadi sekarang giliran kamu ya. Jadi sekarang udah di sesi tanya jawab teman-teman. Ini kurang lebih setengah jam ke depan. Silakan teman-teman yang mau bertanya, mau melalui kolom chat boleh silakan. Kalau yang mau berinteraksi langsung boleh juga. Silakan raise hand aja. Kemudian, oh oke. Silakan Kakak. Oke. Silakan. Terima kasih. Kedengaran suaraku, Kak? Iya, kedengaran. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatannya, Kak. Ini kan saya mau bertanya. Tadi katanya Kak Ahyar untuk mendapatkan traction harus ada user atau viewer yang melakukan transaksi di website. Nah, ini kan kejadian di Yoker, Kak. Orang itu masuk nih sebagai user tapi melakukan transaksi masih via offline. Nah, contohnya kayak kami nih di Yoker, Kak, kita masih jalan via WA. Nah, itu untuk cara menghitung traction itu seperti apa itu, Kak? Karena dia tidak langsung di website. Begitu, Kak. Karena kan kalau misalnya ada lowongan kerja, kan kami fokus di freelance. Nah, ketika ada lowongan kerja di kafe tertentu, kalau kita mau langsung input ke website, itu mungkin agak lama. Sedangkan ini penyedia kerja, dia mau cepat. Apakah kita mau input itu datanya melalui offline saja atau berupa invoice? Apakah kita harus memang dari website dulu, kita lempar dulu website baru didaftar lagi di apply lagi untuk penerima kerja itu via website juga? Apakah dia kalau itu pertanyaanku yang intinya bagaimana kalau traction itu masih berupa offline, Kak? Kita masih fokus di WA begitu, Kak? Yang itu sih intinya, Kak.
Oke, silakan Kak Ahyar. Oke, sip. I Iya, get your point, Yoker. Nah, Yoker sama tadi yang di slide sebelumnya yang saya jelasin gitu. Kalau kita Ya Kak, ya bikin Kak. aplikasi untuk freelance, ngukurnya itu ada di fase mana gitu. Yoker tadi udah ada fase mana? Tadi ngukur dulu, lihat tadi. Oh, saya Kak baru ada di tahapan akuisisi. Kan ada 6 step tadi ya. Ada akuisisi, ada aktivasi, ada retensi, ada referral, ada tahapan di revenue. Saya bilangnya Yoker masih ada di tahapan akuisisi dan aktivasi gitu. Nah, berarti tractionnya si Yoker itu berapa banyak user yang datang mengunjungi halaman websitenya Yoker, berapa banyak user yang register di aplikasinya Yoker. Nah, itu yang mesti kejawab di tahapan akuisisi gitu ya. Kalau dia sudah menjadi active users berarti mereka udah masuk ke dalam aplikasinya kalian gitu ya. Sampai dengan mereka mengisi biodatanya secara lengkap dan bisa dipertemukan juga ke dalam media kerjanya. Nah, untuk Yoker, kalaupun masih jalannya dalam bentuk WhatsApp, nggak apa-apa. Tapi saya bilang untuk masuk ke fase selanjutnya di tahapan traction yang lebih lanjut untuk diukur, Yoker harus menyediakan medianya supaya bukan modelnya manual. Gitu. Entah mungkin bisa jadi pada saat kalian mau mempertemukan dengan pekerja, kalian bakalan bikin satu platform untuk wawancaranya secara digital, tapi itu bentuknya ke record. Itu bisa jadi. Bisa jadi juga ada satu dashboard yang kalian bikin untuk si perusahaan yang menggunakan jasanya Yoker. Perusahaan ini bisa tahu berapa banyak orang yang telah mendaftar ke dalam perusahaannya mereka sebagai pekerja. Nah, jadi ada dashboard lagi yang dikasihkan sama si dari Yoker ke perusahaan. Nah, di premiumnya di mana? Yoker yang akan mewawancarai calon pekerjanya gitu Yoker. Jadi masuk di steps lagi, artinya kalian udah masuk di revenue. Premiumnya di mana? Kalian yang menyediakan wawancara online-nya, kalian yang akan memberikan insight kepada perusahaan bahwa Pak, dari hasil analisis kami, Pak, dari hasil wawancara kami, pekerja yang baik, Bapak bisa ambil si A. Nah, itu yang dibayar sama perusahaan. Kenapa perusahaan mau bayar kalian? Perusahaan tidak perlu lagi mengeluarkan waktu, menyiapkan lagi orang untuk mewawancarai calon pegawainya. Jangan salah loh, mencari atau meng-hire pegawai itu butuh budget yang gede. Kalau kakak udah siapin satu platform atau kakak yang mau ambil key model wawancaranya, itu lebih bagus lagi. Artinya perusahaan yang akan keluarin duit kemana? Ke Yokernya langsung. Gitu. Bukan lagi meng-hire sifatnya secara offline untuk mewawancarai. Kurang lebih seperti itu Yoker. Jadi retention, aktivasi, itu yang masih kau ukur. Berapa banyak yang daftar, berapa banyak yang register, berapa yang sudah dipertemukan dengan pekerjanya, sampai dengan model revenue-nya. Targetnya itu revenue, ingat, di sisi aktivasi ataupun retentionnya. Kalian itu target akhirnya semua ujungnya adalah untung. Gitu. Bangun bisnis, untung tujuannya. Kurang lebih seperti itu. Thank Oke. you. Iya. Jadi kakak sudah terjawab ya kakak, sudah dijawab oleh Kak Ahyar. Semoga membantu ya kakak untuk pengembangan bisnis startupnya. Bisa Sukses terus. ditanggapi Kak? Oh, Ya, mau boleh deh. ini. Boleh. Oh ya, kan ini Kak, saya buat kok tadi traction Yoker yang sebenarnya saya mau buat untuk tahun kemarin sama tahun ini ya. Cuma karena tadi waktunya nggak sempat, jadi saya baru buat untuk traction di tahun 2019 Kak. Coba kita lihat dulu Kak, kayak begini lah. Bisa saya share konten dulu Kak, bisa kita lihat. Terlalu panjang Ki, kalau Kapan-kapan datang ke MDV nih. Satu slide nih Kak. Ke MDV nih, kita cerita aja karena kalau share lagi layarmu kayaknya agak sulit. Karena begini Kak, jadi traction itu kita baru ada traction Kak, tapi revenue tidak, karena kan transaksinya baru offline dan juga kita tidak bisa ada di setiap transaksi, tidak bisa kita datang langsung begitu Kak. Nah ini tadi deh yang saya maksud, traction itu tidak selamanya keukur keuntungan. Gitu. Siap. Traction keukur itu berapa banyak jumlah usermu register, berapa banyak yang sudah kau pertemukan, berapa banyak user yang sudah masuk di step yang lebih lanjut lah ya ceritanya. Jadi bukan cuma keuntungan, tapi target akhirnya keuntungan. Gitu. Ya, Kak. Karena kau nanti bakal ditanya ke nanti Yoker kayak gini nih, saya investor, usermu berapa banyak sih? Kau harus bisa jawab itu.
Jadi Kemudian traction ini misal Kak, nanya lagi, misalkan kakak, misalkan saya nanya nih sebagai seorang investor, kakak udah pertemuin dengan pekerja, dengan perusahaan yang udah join, itu berapa banyak sih? Nah itu kakak harus ya jawab. siap Kak. Ya Kak. Dan itu kalau untuk traction Kak, apakah dia dihitung per fitur atau langsung digabungkan saja? Misalkan traction di magang kan kami juga ada magang Kak, kebetulan jalan juga. Apakah dia digabung untuk fitur di magang sama di luar Kak? Untuk Nah dia dihitungnya apa? per fase kakak. Tadi jadi ada tahapan tadi kan aktivasi. Kalau aktivasi kan berarti yang register. Aktivasi bisa jadi masuk juga itu di magang. Berapa banyak yang register di magang? Tapi yang datang betulan magang itu berbeda Ki. Itu sudah masuk di tahapan aktivasi gitu kakak. Jadi ketika yang daftar misalkan ada 1000 tapi ternyata datang magang cuma aja ada 10, berarti aktivasinya cuma 10. Tapi tahapan user registrasinya, akuisisinya itu ada sampai 1000 gitu kakak. Iya Kak. Siap Kak. Ke MDV deh nanti jalan-jalan Ki. Ya kalau bisa besok Kak, karena biasa bisa Kak. Hari Jumat saya ada. Ya, Kak. Karena kebetulan ini Kak sudah ada jalan beberapa fitur, cuma saya masih kebingungan deteksi bagaimana kita hitung traksinya. Siap. Karena beda Ki anunya Kak, beda Ki dari nominalnya. Kalau untuk di magang sama di pekerja harian. Jadi kalau bilang kayak grafiknya yang download sekian tapi transaksinya tinggi. Ya, saya bingung. ke MDV deh. Nggak real sih Kak. Tenang, MDV itu rumah dokternya untuk semua startup digital. Iya, jadi nanti bisa ikut di pitching klinik di bulan ini. Insya Allah kalau sudah ada jadwalnya nanti kita update ya ininya. Jadi teman-teman yang mungkin yang saat ini sedang mengembangkan startup digitalnya juga, kemudian banyak hal mungkin yang ingin di sharing bersama mentor kita di Makassar Digital Valley. Nanti teman-teman bisa bergabung di pitching kliniknya MDV ya. Ya Kak. Jadi, iya. Oke. Terima kasih ya Kakak atas pertanyaannya. Semoga terjawab ya. Oke. Thank you Kakak, ditunggu ke MDV. Oke. Baik Kak Ahyar, kita ini lanjut ke pertanyaan di kolom chat dulu. Buat teman-teman yang mau bertanya langsung, berinteraksi langsung boleh. Silakan di raise hand kemudian di unmute. Ini kita baca dulu pertanyaan di kolom chat. Ada dari Kak Zaskila Nurfadila. Izin bertanya Kak, cara menentukan dan memulai startup bagaimana ya? Oh ini sepertinya ini Kak masih ada keinginan untuk ke sana, untuk mengembangkan startup juga. Katanya bagaimana cara menentukan dan memulai. Ini kayaknya menentukan model bisnis kali ya. Silakan Kak Ahyar. Sama seperti kalau kalian, saya sarankan nonton di filmnya itu startup, film Koreanya startup, bagus banget Ki. Satu ada dia bekerja gitu ya. Satu ada seorang yang bangun satu bisnis startup itu udah cukup lama gitu, sampai kurang lebih 2 tahunan lebih tapi belum bisa dapat investor gitu. Nah satu sisi ada yang pekerja. Nah kalau ditanyain cara menentukannya, saya bilang kalau lihat posisinya sama tujuanmu gitu. Nah kalau tujuanmu sendiri memang mau ada di zona nyaman, saya bilang, dan mau jadi orang yang biasa-biasa saja gitu ya, orang yang biasa-biasa saja, ya jangan jadi startup, jadilah pegawai. Karena kalau kalian ada di perusahaan rintisan startup gitu, itu bukan jalur yang mudah gitu. Kalian berhasil, kalian akan disebut sebagai seorang yang pengusaha yang hebat gitu. Kenapa? Karena kalian betul-betul mengeluarkan semangat kalian, spirit kalian ketika kalian bangun sebuah bisnis. Dan ketika kalian bangun bisnis, juga kalian akan dilatih secara mental sebenarnya. Mulai dari mental kalian ketika ketemu orang, berbicara dengan orang, memperkenalkan produknya kalian gitu ya. Kalian bisa struggling lah di bagian sana, tapi kalian akan temukan, oh begini nih nyamannya ternyata bangun bisnis sendiri. Begini nih ternyata mindsetnya ketika saya bangun bisnis sendiri gitu. Dan saya bilang kalian ada levelnya lebih di atas dibandingkan jadi orang pegawai. Saya bilang. Yang lain juga adalah kalau saya cerita rasionya ya, rasio. Kita bandingin negara Singapura dengan negara Indonesia. Singapura itu kurang lebih persentasenya pebisnis dengan warga biasa itu udah 20%. Indonesia baru ada 2%. Saya kali lagi, 20% warga Singapura itu adalah pengusaha. 2% di Indonesia
kalau warganya ya, dari total seluruh warga Indonesia cuma ada 2%. Come on, 98%-nya kemana gitu. Nah, sebenarnya anak-anak muda, kalian enak sekali. Kenapa? MDV udah ada. Kalian cari duit untuk pengembangan startupmu, sudah ada. Gitu. Nyari orang yang mau latih kalian di bisnis kalian, udah ada. So, masalahnya apa? Gitu. Kalian yang tidak berani untuk mengambil keputusan untuk jalanin bisnis sendiri. Gitu. Aset kalian itu paling besar adalah apa? Waktu, timing. Gitu. Jangan sampai kalian menyesali, seandainya dulu saya bikin gini, gitu. Sangat simpel, jadi kalian bisa lihat dari mulai startupnya, kalau kalian nggak bisa bangun digital, ya bikin aja bisnis dulu yang secara konvensional. Lihat temanmu yang jualan coklat atau jualan apa namanya masker dan lain-lain. Mereka itu lagi bangun bisnisnya mereka sendiri dan mereka bakalan dapat pengalaman. Oh ternyata begini berbisnis. Kalau kita cerita startup digital, mulailah dari melihat masalah. Di Indonesia banyak sekali masalah. Banyak sekali masalah. Kalian bangun pagi saja, kalian mau kasih mati lampu, kalian mager karena kalian masuk di kaum rebahan contohnya, kalian agak sulit untuk memencet tombol gitu. Mencet tombol lampu. Kenapa kalian tidak bikin suatu solusi, kalian tinggal ngomong, lampu tolong menyala, lampunya menyala. Selesai nggak solusi? Selesai kan? Nah, bisa berpikir seperti itu. Kalian ciptain sebuah produk dengan perintah suara, baik itu matikan lampu ataupun kasih mati lampu. Bang, jadi deh satu startup. Siapa yang mau beli itu? Orang-orang yang masuk dalam kaum rebahan, gitu, yang malas bangun dan mereka tinggal perintah-perintah by suara. Itu bisnisnya. Kalian bisa jual misalkan layanannya berbayar untuk layanan gitunya mungkin 50.000 per bulan atau 5.000 per bulan. Oke 5.000 tapi kali dalam jumlah banyak, banyak juga. Jadi kalau ditanya menentukannya gimana, lihat problem sekitar tak, masalah bangun pagi pun kalian sudah dapat. Untuk pertama kali, kurang lebih seperti itu, Zaskia. Sisanya step-stepnya yang mesti dipelajari. Mulai dari cari timnya, mulai dari ngumpulin fundingnya, cari mentor yang bagus untuk bisnisnya supaya tersesatnya nggak terlalu jauh. Ibaratnya kalau kalian nonton itu startup Korea bagus sekali sebenarnya. Sudah terjawab itu beberapa hal. Juga kalian bisa lihat sandbox-nya Indonesia Timur sebenarnya ya di MDV, kalian bisa lihat itu. Kurang lebih seperti itu ya. Saskia, thank you. Kembali ke Kak Karini. Oke, terima kasih Kak Ahyar. Jadi pertanyaan dari Kak Zaskila sudah terjawab ya Kak. Semoga pertanyaannya terjawab dan bisa memotivasi seperti yang Kak Ahyar sampaikan. Kalau memang membangun startup itu bukan perjalanan yang mudah ya. Oke, tapi semoga tidak mengurangi semangat dari Kak Zaskila untuk membangun startupnya. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Masih di kolom chat, kalau ada yang mau bertanya langsung silakan diresen aja. Ini ada dari Kak Dani, izin bertanya Kak, bagaimana untuk menentukan customer segment sehingga didapat data yang lebih spesifik, bagaimana metode riset yang benar? Oh iya, ini tentang ini Kak Ahyar, customer segment dan gimana metode risetnya. Silakan Kak Ahyar. Thank you. Oke. Nah Dani, gini nih, kita ambil pendekatan yang paling mudah ya. Misalkan saya jualan coklat nih. Nah, awal kali ketika kita menentukan customer segment itu pasti pakai asumsi deh. Gitu. Jadi saya jualan coklat nih, atau contoh ya, saya jualan hijab nih. Siapa yang akan pakai hijab? Siapa orang yang pakai hijab dan siapa misalkan yang makan coklat? Nah, asumsi saya berpikir yang pakai hijab itu adalah Muslim, Muslim perempuan. Satu lagi, di mana mereka berada? Contohnya, mereka adanya di masjid, pengajian, arisan. Nah, saya akan taruh produk saya di sana, gitu ya. Kalau datang memesan lagi produk saya, gitu ya, berarti mereka adalah customer segment saya. Ya, misalkan gini nih, saya taruh jualan saya hijab, dan ternyata dipesan tuh dari ibu-ibu pengajian. Nah, berarti customer segment saya ada di sana. Betul. Yang tadinya saya berpikir asumsi saya adalah ibu-ibu pengajian adalah pembelinya saya, ternyata benar. Maka saya akan cari lagi ibu-ibu pengajian yang spesifik seperti itu. Gitu. Jadi, saya akan cari tahu lagi ibu-ibu yang beli hijab saya itu spesifik orang kayak gimana. Mulai saya cari tahu latar belakangnya, kerjanya apa, penghasilannya kira-kira bagaimana, umurnya berapa, dan tinggalnya di mana. Gitu.
Jadi kalau saya sudah tahu umurnya misalkan 30 tahun, penghasilannya per bulan misalkan 3 juta gitu, per bulan. Saya akan cari orang yang ada di ibu-ibu pengajian, umurnya 30 tahun, gajinya 3 juta per bulan, saya tawarkan. Kenapa? Kemungkinan untuk membelinya itu lebih besar. Sama juga dengan coklat. Siapa yang makan coklat? Umurnya 20 tahun, 15 sampai 35 tahun. Itu asumsi saya. Pada saat saya tawarkan ke orang, ternyata yang memesan itu adalah umur yang 25 tahun. Maka saya akan cari orang yang umur 25 tahun dan saya akan tawarkan produk saya. Contoh kecil customer segment itu seperti itu. Spesifiknya di mana? Saya akan lebih cari tahu yang beli coklat ini saya, profesinya gimana, dan kenapa dia mau beli coklat. Gitu. Khusus untuk di startup, gitu ya. Khusus untuk di startup, metode risetnya gimana? Traction tadi. Ketika kalian sudah bikin layanan, kalian siapkan layanan di mana orang tersebut bisa subscribe layanan kalian, fitur registernya, supaya kalian tahu datanya dan pekerjaannya mereka, background-nya seperti apa. Gitu. Khusus buat kita yang mencari asumsi pertama kali untuk customer segment, kalian bisa mulai dari kompetitornya kalian. Kalian bisa cari tahu dari Badan Pusat Statistik di Indonesia, makanya itu PNS digaji, BPS-nya digaji. Saya misalkan bikin layanan untuk sekolah, aplikasi pembelajaran learning management system. Nah ini teman-teman lagi di WSD bikin itu, dia bikin aplikasi untuk learning, jadi guru-guru yang bakalan mau pakai aplikasi pembelajaran secara online kepada anaknya, karena kan selama ini mereka pakainya belajar lewat WA dan seterusnya dan susah terdokumentasi. Nah, saya berpikir nih sama teman-teman di WASD, ini yang pakai produk siapa? Saya asumsi pertama adalah guru. Nah, saya akan cari tahu tuh berapa banyak sih jumlah guru yang ada di Indonesia, gitu. Berapa banyak sih jumlah guru yang ada di Sulawesi Selatan sampai spesifik di Makassar. Baru saya tawarin tuh, gurunya ada di mana? Ada di SMA 1, ada di SMA 2, ada di SMP 3 dan seterusnya. Kemudian saya tawarkan, gitu. Base-nya adalah asumsi. Kemudian kalian validasi, dapat datanya guru dari mana? Dari BPS, dari kompetitor, dan dari beberapa hal yang udah jalan, yang sudah jalan model skema bisnisnya. Kalian bisa lihat dari itu. Kurang lebih seperti itu. Thank you, Kak Karini. Oke, terima kasih Kak Ahyar. Jadi sudah terjawab ya Kak Dani. Semoga membantu ya menjawab pertanyaan dari Kak Dani barusan. Oke, ini sepertinya sudah tidak ada pertanyaan di kolom chat. Teman-teman yang mau bertanya langsung dengan Kak Ahyar, silakan di raise hand aja mic-nya, kemudian ditanyakan langsung poin pertanyaannya. Juga teman-teman yang mungkin malu-malu bertanya, bertanya langsung, silakan di kolom chat aja. Ini kita masih ada kurang lebih 20 menit lagi sebelum event kita selesai ya. Oke. Jadi sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman, ini tadi sedikit mau menambahkan ya, buat teman-teman yang saat ini sedang mengembangkan startup digitalnya, jangan lupa ya, pendaftaran Indigo Creative Nation itu tersisa kurang lebih 4 hari lagi, tersisa kurang lebih 3 hari lagi ya teman-teman. Jadi silahkan yang startupnya belum terdaftar, silahkan visit aja indigo.id. Karena pendaftarannya itu akan tutup di tanggal 13 November ini. Jadi yang startupnya itu ingin diakselerasi, diinkubasi di Makassar Digital Valley, silahkan didaftarkan startupnya. Visit aja di indigo.id. Oke. Oh, silakan Kak Sasmita di unmute saja mic-nya. Silakan Kak. Oh, atau salah pencet ya? Oke, tidak masalah. Baik Kak Ahyar, ini sepertinya sudah tidak ada teman-teman yang mau bertanya kali ya. Oke. Tadi bentar Kak, tadi ada yang raise hand sebentar. Silakan Kak Sasmita tadi saya lihat raise hand, silakan Kak. Nggak usah malu-malu, feel free aja ditanyakan. Ya, kurang lebih ada, iya. Anda menggigit. Iya, kurang lebih ada 40-an orang di sini punya yang mungkin saat ini juga sedang mengembangkan startup digitalnya. Silakan feel free yang mau sharing juga tentang gimana sih sekarang
perkembangan startupnya, boleh banget di ini. Silakan. Ayo teman-teman, masih ada kurang lebih waktu 20 menit ya sebelum sesi kita berakhir di sore hari ini. Jadi mumpung ada Kak Ahyar nih, yang mungkin selama ini Kak Ahyar lebih intens ya mementoring startup binaan kita di Makassar Digital Valley. Tapi hari ini Kak Ahyar ada di online kelas kita di sore hari ini. Jadi sayang banget kalau sudah banyak penjelasan yang dijelaskan oleh Kak Ahyar. Mungkin tadinya malu-malu mungkin ini yang lagi deg-degan nih mau bertanya atau tidak silakan. Kalau tidak mau dibuka videonya nggak apa-apa, silakan. Apalagi kan ini online kelas ya. Kalau mungkin malu-malu untuk bertanya langsung, boleh banget di kolom chat aja ininya pertanyaannya. Oke, ini ada pertanyaan tapi bukan seputar ini ya. Link absennya nggak ada ya Kak, karena kami yang absen ininya untuk data kehadiran teman-teman. Oke, baik, karena sepertinya sudah cukup ya dari teman-teman peserta di sore hari ini. Jadi pertanyaan dari Kak Dani tadi itu sekaligus mengakhiri ya online kelas kita di sore hari ini. Sekali lagi terima kasih buat Kak Ahyar atas sharingnya di sore hari ini. Namun sebelum kita mengakhiri online kelas kita bisa foto bersama dulu ya teman-teman. Jadi yang ini bisa kita buka dulu mic-nya, videonya. Oke, kita buka dulu ya kameranya. Iya. Maaf, klaternya kurang bagus, lagi di jalan soalnya. Siap kakak. Oke. Lagi jalan jadi. Iya, ini karena ada 2 slide. Ini saya fotonya 2 kali ya. Oke, yang slide pertama bisa kita mulai ya. Oke, 1, 2, 3. Bentar-bentar ini masih ada yang lagi menyiapkan. Oke, kita mulai ya. 1, 2, 3. Oke, sebentar ya. Oke, kemudian yang di slide kedua. Oke. 1, 2, 3. Oke. Oke. Jadi oke. Kita udah ini ya teman-teman, udah foto bersama. Jadi sekali lagi terima kasih ya Kak Ahyar sharingnya di sore hari ini. Semoga ilmu yang di-share ke teman-teman hari ini itu bermanfaat buat baik untuk mengembangkan diri maupun mengembangkan startup digitalnya kayak gitu. Dan juga terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung di online kelas kita di sore hari ini. Jadi masih banyak event-event di Makassar Digital Valley bulan ini. Jadi jangan sampai ketinggalan ya teman-teman, di follow aja kita di Telkom MDV. Jangan lupa untuk follow kita ya untuk update terus seputar Makassar Digital Valley. Baik, terima kasih semuanya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.